Ini dialihkan kepada saya saja untuk membawakan mu'idah. Namun demikian, di balik ketaifan dan kekurangan ilmu, semoga ada hal yang bisa kita klik dari beberapa hal yang saya sampaikan. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya ingin mengawali tentang di majelis tadi selama minggu ini. Saya hanya mengingat satu hadis yang saya hafal sejak madrasah aliyah. Matan Nabi Islam sunnatan hasanatan falahal ajraha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang memulai satu kebaikan di dalam Islam yang kemudian diikuti orang-orang sampai hari kiamat, maka dia mendapatkan pahalanya, di samping pahalanya sendiri ditambah dengan pahala dari semua orang yang ikut melakukan kebaikan disebabkan apa yang dilakukannya. Ini kepada kita semua yang ada di sini, secara khusus Allah yang Maha Tahu siapa yang paling repot menjalankan kegiatan ini. Maksudnya Allah lah yang Maha Tahu siapa yang akan tentang besarnya pahala balasan yang akan diberikan kepada kita. Hanya saja yang pasti Allah Maha Tahu. Ini kami repot yang urus urusannya, maka dialah yang akan mendapatkan balasan paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semacam saya ini, ya sangat dilungnya, gampang setir mobil sampai di sini. Di antara kita tentu, di antara kita ada yang susah mengatur waktunya, banyak pekerjaan, repot, kemudian masih menyempatkan diri untuk ikut mengelola ini semua sampai kegiatan salawatan ini bisa kita lanjutkan. Maka saya sampaikan, kuatkan hati, kuatkan jiwa. Apa yang kita lakukan tidak akan pernah berujung pada kesia-siaan. Bahkan yang kita lakukan akan menjadi jaminan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepala biara sana, termasuk kandi-kandiu, ketuturawana, ya, kita semua yang menjadi jamaah mengikut membaca dengan cara apapun, dengan kualitas apapun bacaan kita. Diingatkan agar selalu seperti saya ingat pengajiannya saya kemarin, bahwa setiap perbuatan yang biasa-biasa saja jika diikuti dengan niat untuk kebaikan, saya simak itu saya dari rumah, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang khusus, yang memiliki nilai khusus disebabkan niat yang kita bangun. Ya. Jadi jangankan hal-hal yang memang sifatnya ibadah, hal-hal yang umum saja seperti disebutkan saya mandoe, saya dengar betul itu saya mandi itu umum dikerjakan. Tapi kalau mandi diikuti dengan niat untuk ibadah, membersihkan diri, membaca Quran, maka mandi itu memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Ada niat di baliknya. Maka kita yang ada di sini, sahibul bait, pemilik rumah, adinda-adinda saya, penabuh rebana yang datang dari jauh, kemudian kita di sini, mari kita selalu menata niat. Niat ini harus kita perhatikan, sebab memang dalam keseharian seolah-olah kita bekerja tanpa niat lagi. Saya khawatir ada orang salah tanpa niat, tanpa yang bahasa hanya karena mengikuti ala biasanya. Ternyata niat ini sangat penting. Dan memang kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini keumumannya, ini hadis karena begitu umumnya sering tidak diperhatikan orang. Padahal ini menjadi penentu yang paling penting dari setiap amal-amal kita, bahwa kita memancang niat kita dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Jadi perjalanan kita kemana-mana dengan majelis ini, insya Allah, jika kita tata dengan niat yang bagus, niat mencari ridha Allah, niat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan pembacaan salawat dengan berbagai cara, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pesan pertama kepada untuk dari saya, ya kita sekalian, mari kita selalu menata niat dengan bagus, khususnya berkenaan dengan kegiatan kita bersalawat ini, kita tata niat kita dengan bagus sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemuliaan di balik kegiatan kita. Selanjutnya yang kedua saya sampaikan adalah salawat. Sering tidak dengar hadis Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini juga sangat umum. Tapi kalau kita renungi,
di baliknya, maka kita akan menemukan betapa posisi manusia yang bersalawat kepada Nabi itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa, sebab dengan bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu ada juga Allah kemudian bersalawat kepada kita apabila kita bersalawat kepada Nabi. Maka pengamalan salawat ini betul-betul kita harus yakini bahwa di balik salawat kita itu akan berujung salawat Allah kepada kita dalam bentuk berkah, kebaikan, pahala, kemuliaan yang akan kita dapatkan melalui salawat-salawat yang kita selalu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berkenaan dengan salawat ini, dibalik dia merupakan kebiasaan, tapi layaknya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Anggaplah setelah salat, paling tidak saya biasanya salat subuh dengan salat maghrib, kita selalu salawat paling tidak 100 kali. Itu kita dawamkan, itu biasakan. Kalau di sepanjang hari boleh kita bersalawat terus, tapi ada waktu di mana kita yakinkan kita tidak akan pernah lupa bahwa kita akan selalu amalkan setelah salat subuh. Sesungguhnya bagus setiap selesai salat atau sepanjang hidup dalam segala keadaan kita selalu bersalawat, bagus. Tapi supaya itu tidak menjadi kebiasaan yang akan terjadi begitu saja, maka bagus kalau ada waktu tertentu di mana kita pastikan bahwa kita membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi pesan awal beberapa yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Ada tadi saya sampaikan Ustaz Firman tentang keinginannya Sahibul Bait, bagaimana agar kita mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kematian. Maka saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada waktu tertentu untuk mempersiapkan diri, sebab sejatinya sejak kita sadar sebagai mukallaf di dalam Islam, sejak saat itulah kita harus mempersiapkan diri memasuki yang namanya kematian. Sejak kita sadar bahwa kita mukallaf dan kita beriman, sejak itulah akhlak dan perilaku ibadah kita jaga betul-betul agar kita selamat dalam memasuki yang namanya hari kemudian. Hanya saja kalau kemudian pada masa tertentu kesadaran itu baru datang, entah di umur 40, entah di umur 50, maka layak mungkin yang pertama kita lakukan adalah melakukan muhasabah diri, yaitu menghitung diri. Bagaimana melihat posisi kita dalam rentang umur tertentu. Maka disitulah mungkin kita perlu duduk merenung tentang dosa, tentang amal yang pernah kita lakukan. Bagus sekali jika hal itu kita komunikasikan dengan orang yang memiliki banyak paham tentang agama, karena pemahaman tentang kebaikan dan kemuliaan, tentang dosa dan juga maksiat belum tentu semua orang paham. Maka itu perlu dikaji dalam bentuk pemahaman tentang keilmuan. Jadi jika orang betul-betul ingin bermuhasabah diri, melihat diri dalam konteks dosa dan amal, kita butuh seorang yang kita tempati bertanya untuk melihat diri kita tentang hal-hal yang telah kita lakukan selama ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil tidak boleh hanya sekedar mengatakan ingin bertaubat, sebab di balik taubat kita harus memahami tentang amal-amal kita. Mana di antaranya yang memiliki kadar dosa biasa atau ada di antaranya dosa besar, itu harus kita pahami. Sebab itu akan membuat kita menyebabkan kita sadar betapa sebuah dosa itu adalah sebuah keburukan